Assalamualaikum semuanya, halo, bertemu lagi dengan saya, Kang Omet. Ini adalah video ketiga dan juga video terakhir yang akan membahas tentang komik. Artinya, video berikutnya akan membahas tentang materi lainnya yang masih berkaitan dengan dunia kreatif, khususnya di bidang perbukuan. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan video kali ini. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang gaya karakter atau gambar dalam komik, sudut pandang, dan juga skenario komik. Sebagaimana yang telah dijelaskan di video pertama, setidaknya ada 3 gaya karakter gambar dalam komik, yaitu gaya realis, semi-realis, atau dikatakan juga dengan semi-kartun, dan juga kartun. Gaya realis adalah gaya penggambaran komik dengan menekankan pada detil anatomi, sehingga mirip dengan objek aslinya, mulai dari garis wajah, lekukan tubuh, hiasan, pakaian yang dikenakan, dan ciri khas lainnya. Karakter realis ini lebih menegaskan pada ketokohan itu sendiri, ketimbang melibatkan pembaca. Nah, contoh komik yang menurut saya masuk kategori gaya realis adalah karya Alex Ross, Tsukasa Hojo, dan juga Adrian Saf. Gaya semi-realis atau semi-kartun adalah perpaduan antara gaya realis dan gaya kartun. Artinya, gambar dibuat secara anatomis namun tidak sedetil gaya realis. Menurut saya, tujuannya adalah untuk menegaskan penokohan sekaligus melibatkan pembaca, di mana pembaca ikut masuk ke dalam cerita sebagai tokoh tersebut. Manga adalah salah satu contoh yang tepat dari model gaya ini. Gaya kartun adalah gaya yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kedua gaya sebelumnya. Gaya kartun biasanya lebih sederhana dengan bentuk-bentuk unik, lucu, bahkan ada pula yang hanya berupa gambar ikonik saja. Namun kelebihan dari gaya kartun adalah mampu melibatkan pembaca menjadi tokoh tersebut. Scott McCloud mengatakan, saat Anda memasuki dunia kartun, Anda melihat diri Anda sendiri. Oke, pembahasan kedua dari video ini adalah pembahasan tentang sudut pandang. Sebagaimana dalam film, sudut pandang pun dibutuhkan dalam komik. Bird's eye view atau sudut pandang mata burung, di mana gambar atau objek disorot jauh dari atas sehingga tampak sangat kecil. High angle atau sudut pandang dari atas, namun tidak sejauh bird's eye view. Pada sudut pandang ini, subjek atau tokoh dilihat dari atas, biasanya untuk menekankan suatu kondisi, misalnya terpuruk. Berikutnya adalah eye level. Sudut pandang ini mengcapture subjek atau tokoh sejajar dengan mata, yaitu tampak depan. Low angle adalah sudut pandang di mana subjek terlihat dari bawah. Kebalikan dari high angle. Sudut pandang ini biasanya menunjukkan kemegahan. Long shot atau wide adalah sudut pandang yang menunjukkan detail kisah yang terdiri dari kejadian, tempat, waktu, termasuk juga gender, pakaian, dan sebagainya. Berikutnya ada pula medium shot. Dalam sudut pandang ini, tokoh atau subjek diperlihatkan setengah badan, yaitu dari kepala hingga pinggang. Medium close-up hampir sama dengan medium shot, hanya saja pada sudut pandang ini, objek disorot lebih dekat lagi, yaitu bagian kepala hingga dada. Close-up. Sudut pandang close-up hanya menyorot bagian kepala hingga bahu saja. Sudut pandang ekstrim close-up menyorot objek lebih detil lagi atau menangkap kedetilan dari objek itu sendiri sehingga objek disorot lebih dekat lagi.
Over-shoulder shot yaitu sudut pandang yang diambil dari bagian belakang bahu objek lainnya atau tokoh lainnya. Berikutnya adalah point of view, yaitu sudut pandang yang diambil dari sudut pandang si tokoh itu sendiri. Oke, akhirnya kita masuk pada pembahasan terakhir pada video kali ini, yaitu tentang skenario. Sebagaimana film, komik pun membutuhkan skenario. Skenario dalam komik bisa dikatakan sebagai cetak biru komik, di mana di dalamnya berisi beragam hal tentang komik yang akan dibuat. Mungkin sebagian komikus ada yang langsung membuat sketsa tanpa skenario, namun sebagian ada yang membutuhkan skenario dalam pembuatan komiknya. Terutama para komikus yang tidak memiliki kemampuan dalam menggambar. Nah, untuk lebih jelasnya, kawan-kawan bisa perhatikan dan pelajari skenario komik sederhana berikut dan bagaimana penggambarannya. Bagaimana? Kawan-kawan sudah paham bukan? Jika kurang jelas, terutama yang berkaitan dengan skenario, kawan-kawan bisa memutar kembali video ini. Atau jika ada yang perlu ditambahkan, kawan-kawan bisa berbagi di kolom komentar. Oke, demikianlah video ketiga saya ini yang membahas tentang komik. Penjelasan dalam video ini dan juga 2 video sebelumnya hanyalah gambaran singkat tentang komik. Masih banyak lagi pembahasan komik lainnya yang lebih detail dan juga mendalam. Insya Allah jika ada kesempatan, saya akan membahasnya di video yang akan datang. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika dirasa ada kekurangan dalam penjelasan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita akan saling berbagi pengetahuan. Klik like jika kawan-kawan suka. Jangan lupa subscribe. Jika dirasa bermanfaat, silahkan share. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua. Wassalam.